Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun berada, kesempatan ini saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah, yang mana ketika ia berangkat ke Tanah Mekah untuk naik haji, tetapi yang sangat luar biasa bahwa bukannya ia pergi beribadah haji, tetapi justru ia melihat salib. Nah, hal ini membuat dia bertanya-tanya sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Sungguh luar biasa saudara-saudara bahwa ternyata ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan ibu ini, sehingga ia lalu kemudian memutuskan untuk tinggalkan agama lamanya, tinggalkan agama Islam, lalu kemudian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini sungguh luar biasa, dia menjadi seorang pengikut Kristus, dia menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh setia dalam Tuhan, ia melayani Tuhan. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan. Iya, terima kasih atas waktunya. Kami mengucapkan salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan bersaksi. Puji Tuhan, saya diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan Yesus yang telah menjamah saya saat usia saya sudah menginjak 40 ke atas. Tapi semua itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan kita dasar, Tuhan kita yang sangat luar biasa. Dan Tuhan kita yang memang benar-benar memilih orang yang memang benar-benar untuk dipilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Singkat cerita, saya adalah orang Muslim. Dari 9 bersaudara, saya anak kelima. Orang tua saya juga Muslim. Dan saya pun dididik dengan Muslim. Tapi memang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Di saat 2010, saya beribadah haji. Saya tidak tahu apa saya bisa beribadah haji, dan itu pun yang harus dijanjikan 10 tahun ke depannya, daftar tahun 2008, yang harus berangkat tahun 2020 oleh yayasan. Saya tidak menyebutkan yayasan apa di situ. Tapi saya meminta dengan Bapak Kiai yang mempunyai yayasan. Saya berbicara untuk saya secepatnya beribadah haji. Walaupun saya sebagai orang Muslim, saya menginginkan untuk berangkat di sana. Dan saya belajar untuk mengaji, saya belajar untuk apa. Tapi di saat saya ini belum tawafnya, tapi saya masih ada di Jabal Rohmah. Disitulah saya melihat 3 salib. Apa arti semua itu? Saya tidak tahu. Dan saya mengenal Tuhan saat ini 2,5 tahun. Jadi hampir 3 tahun. Saat ini saya mengenal Tuhan, saya begitu penuh dengan sukacita. Ada kedamaian yang sangat luar biasa, yang belum pernah saya rasakan. Walaupun saat itu saya belum mengenal Tuhan, apa yang saya inginkan saya selalu bisa. Tapi di dalam dunia ini bukanlah semata-mata saya mencari uang. Tapi saya di dalam dunia ini, saya bersyukur benar-benar Tuhan menjamah saya. Untuk kedepannya saya tidak tahu seperti apa saat itu. 2010 dan 2017 saya dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan saya benar-benar memutuskan. Saya lepas hijab. Saya lepas dari pekerjaan-pekerjaan yang saya geluti. Bahkan di samping itu saya banyak yang mengikuti dari manapun pengajian atau apa. Itu orang pasti mengenal saya karena saya aktif. Tapi di situ saya tidak ada kedamaian.
Yang ada adalah kesombongan diri saya. Dan saya bisa merasakan setelah jamahan Tuhan Yesus 2017, dan itu memang doa saya. Saya menginginkan benar-benar jadi, tapi saya berdoa bukan dengan bahasa Arab. Saya berdoa, Tuhan tolong tunjukkan bahwa siapa diri saya yang sebenarnya untuk saya bisa mengikut Engkau Tuhan. Di saya malam, saya sholat tahajud, dan di saat itu saya membuka jendela saya karena AC terlalu dingin. Saya buka, saya matikan. Di situ kemuliaan Tuhan sangat luar biasa. Saya juga belum mengerti apa arti semua ini. Di situ saya diperlihatkan dengan jubah, diperlihatkan dengan cahaya sinar yang sangat-sangat silau sekali. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu sangat ajaib. Tuhan itu sangat luar biasa buat diri saya pribadi. Saya percaya Tuhan memilih orang yang tidak pernah salah dipilihnya. Dan saya bisa menjadi berkat di mana saat ini saya bisa menjadi berkat. Karena hidup ini adalah kesempatan buat saya. Jadi kalau kesempatan hidup ini tidak akan pernah disia-siakan. Oleh karena itu, saya bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik terhadap saya. Saya meninggalkan keluarga saya meninggalkan pekerjaan saya. Bahkan saya meninggalkan teman-teman saudara-saudara saya. Dan begitu mereka tahu pun mereka tidak menghubungi saya. Bahkan ada salah satu keluarga saya yang kandung tidak mau dengan saya, tapi tidak apa-apa. Saya kangen sekali sebenarnya dengan mereka, tapi hanya kekuatan doa yang bisa mengubah segala-galanya. Dan Tuhan tidak akan pernah tidur, dan Tuhan pasti mendengar doa saya. Suatu hari, suatu saat nanti, saya bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga saya yang ada jauh dari saya saat ini. Jadi, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bisa melayani Tuhan saat ini di daerah-daerah pelosok, di daerah yang terpencil, yang tidak dijangkau. Dan mereka yang SDM-nya sangat rendah, mereka yang banyak mayoritas orang Kristen tapi belum percaya. Tapi dengan adanya saya datang saat ini, generasi-generasi penerus yang ada, mereka bisa akan tumbuh menggantikan saya nantinya dan akan memuliakan nama Tuhan, menjadi terang dan menjadi garam yang ada di dunia ini. Sekali lagi saya mohon maaf, kiranya saya telah menyakiti saudara atau keluarga saya, tapi inilah pilihan saya. Sampai kapanpun, sampai Tuhan datang untuk kedua kali menjemputnya, untuk saya akan ikut Tuhan Yesus. Dan ini keputusan saya. Dan murni, tidak ada tebeng aleng-aleng dari siapa, kamu harus ini, harus itu. Tapi itu memang Roh Kudus yang sudah ditanamkan di dalam rahim ibu saya. Ada di dalam kandungan ibu saya punya yang ayat 14 pasal 14 ayat 6. Beliau berfirman, saya ingat itu, firman itu saya dapatkan dan saya tanya. Saya mempunyai teman seorang pendeta. Bapak pendeta, saya mendapatkan firman di Yohanes. Tapi saya tidak mengerti. Dalam sholat saya itu ada firman yang 14 ayat 6 itu apa? Coba lihat, punya Alkitab. Saya punya Al-Quran. Tapi saya tidak mengerti. Akhirnya saya browsing dengan Alkitab. Dan di situ saya membaca 2017 bulan 6 itu dan 2011 bulan 11 tanggal 11 saya memutuskan bahwa memang jalan kebenaran firman Tuhan berbicara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dari situ saya bisa merasakan, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk diri saya. Yang memang benar-benar Tuhan Yesus sangat luar biasa menjamah saya. Yang tadinya saya aktif di segala macam keagamaan yang saya ikuti. Tapi ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapapun itu, apapun orangnya, Tuhan kalau sudah memilih kita tidak bisa menolak.
Dan ini janji iman saya, sampai kapanpun perjuangan saya tetap akan ikut Yesus, dan saya bisa menjadi berkat dimanapun saya berada. Walaupun orang akan memusuhi saya tidak akan membalas, karena Tuhan Yesus begitu mengajarkan rasa kasih yang sangat luar biasa. Yang belum saya rasakan saat saya mempunyai segala-galanya, saya tidak bisa merasakan apa arti kehidupan yang ada di dalam diri saya. Tapi saat-saat ini saya tidak mempunyai apa-apa, tapi saya mempunyai Tuhan yang kaya raya, Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang amat besar, Tuhan segala-galanya buat saya. Jadi dunia tidak ada artinya. Di bawah matahari yang apa pernah saya dengar difirmankan oleh seorang pendeta, di situ bukanlah hidup kekekalan, tapi hidup sia-sia. Tapi di dalam diri kami ada kekekalan karena saya mengikut di atasnya matahari, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memang saat ini Tuhan saya dan kami imani. Dari dimanapun saat saya berada, saya tidak akan pernah takut, saya tidak akan pernah gentar. Karena Tuhan menjaga saya, Tuhan menopang saya, bahkan Tuhan membentuk saya untuk lebih kuat lagi. Tuhan pun akan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang saya butuhkan. Saya tidak pernah takut, tidak ada pekerjaan, tapi saya sebagai anak Tuhan, bekerja untuk Tuhan, terlalu manis buat saya. Dan sungguh sangat luar biasa. Ini yang saya rasakan. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian yang belum pernah saya rasakan selama ini. Mungkin saat dulu saya bisa beli nasi goreng yang harganya 100.000 atau jus 75.000. Tapi saat ini untuk beli beras 1 kilo hanya 11.000 mungkin susah. Tapi itu tidak membuat saya gentar. Karena apa? Ikut Tuhan, tambah sehat, tambah bahagia, tambah sukacita, tambah banyak saudara-saudara, dan tambah banyak kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Tuhan. Anugerah, dan saya menikmati nafas kehidupan saya saat ini, Tuhan yang berikan. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan, saya tidak berbuat sebagaimana mestinya, dan saya tidak bisa hadir di depan sini. Dan inilah campur tangan yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan sangat luar biasa. Tuhan sangat... Saya tidak bisa berbicara lebih banyak karena saya merasa bahagia, merasa sungguh sukacita. Walaupun saya berada di pelosok daerah yang jauh dari kota, yang air pun saya mandi cuma 1 hari 1 kali, tapi itu tidak membuat gentar saya. Karena apa? Karena Tuhan menopang saya. Karena Tuhan menjaga saya. Sekalipun saya dihina, sekalipun saya dicaci maki, sekalipun saya banyak yang fitnah saya, apapun saya tidak akan gentar. Tetap satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, juru selamat saya dan orang yang percaya bagi semuanya. Itulah yang sangat luar biasa dan bisa membuat kebahagiaan saya yang sangat-sangat sungguh. Saya tidak bisa membayangkan di mana anak-anak yang saat ini saya bantu untuk mereka mengenal benar-benar Tuhan Yesus. Untuk menjadi generasi, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Mereka bersukacita karena mereka belum ada orang yang datang untuk mengajarkan begitu mencari kekekalan hidup. Karena di tempat yang saat ini saya layani adalah daerah yang sangat terpelosok. Yang gersang, yang sangat membutuhkan uluran tangan, membutuhkan kasih, dan membutuhkan ajaran-ajaran yang sempurna, membutuhkan ajaran-ajaran yang benar agar mereka terselamatkan. Tapi memang Tuhan itu sangat luar biasa, dan Tuhan sungguh-sungguh sangat baik. Kasih Tuhan tidak ada batasnya buat kita semua. Jadi, saya merasa bahagia. Saat saya tidak ada makanan pun, saya tetap bersukacita. Saat saya sendiri merenungkan, saya bersama Tuhan. Itu Tuhan memang sangat luar biasa bagi saya. Dan saya juga berterima kasih oleh Bapak Gembala saya yang dulu, yang telah mengirimkan saya, Ibu Gembala, dan jemaat-jemaat,
untuk saya bisa datang ke tempat yang memang memerlukan saya. Saya berterima kasih, terutama saya berterima kasih sama Tuhan. Sungguh Tuhan Allah yang begitu baik. Tuhan yang begitu kuasa untuk diri saya. Tuhan segala-galanya, saya percaya satu jiwa diselamatkan dalam keluarga saya, jiwa-jiwa yang lainnya akan terselamatkan juga. Dan saya imani semua. Dan saya mohon maaf juga buat saudara-saudara dan keluarga saya, kerabat-kerabat saya, teman-teman saya, bahkan orang yang sudah mengenal saya. Saya minta maaf dan saya tidak pernah mengecewakan kalian. Saya tetap menjadi teman yang terbaik buat kalian semua. Saudaraku, saya tidak akan pernah membenci sedikit pun kalian membenci saya. Saya tidak pernah akan membenci. Karena ajaran Tuhan Yesus selalu mengasihi. Dan kasihilah musuhmu. Jangan engkau balas apapun yang mereka lakukan. Dan itu ajaran yang sangat sempurna bagi saya. Dan saya bisa merasakan itu. Perubahan dalam diri saya, kesombongan dalam diri saya sudah tidak ada lagi. Walaupun sedikit banyak mungkin ada kecil, tapi bukanlah seperti yang dulu. Dan saya sudah dijamah, benar-benar saya dijamah Tuhan. Dan saya juga sudah dibaptis dengan Februari 2018. Saya juga sudah dibaptis. Jadi saya serahkan untuk menjadi hidup baru, untuk yang lama sudah saya kubur dalam-dalam dan tidak ada. Walaupun saya dengan melayani yang di mana dulu saya melayani di pemerintahan ataupun saya melayani orang-orang yang terkenal yang top, tapi sekarang saya melayani satu, yaitu melayani Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami dan orang yang percaya. Jadi kesimpulannya tetap semangat bagi orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Bahkan yang sudah diajarkan dari kecil, tetap. Dan yang belum mengenal, saya akan berdoa untuk mereka jamahan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tidak ada yang mustahil siapapun itu. Dari mana, dari golongan apa, dari segi apa. Tuhan Yesus bukan memanggil orang yang benar, tapi Tuhan Yesus memanggil orang yang berdosa pun akan diselamatkan. Seperti kiranya mungkin saya salah, saya berdosa, saya tidak tahu, tapi Tuhan saat ini memakai saya. Dan saya menginginkan untuk menjadi saksi-saksi yang memang sampai tidak ada batasnya. Dan saya akan seperti lagu, bersaksi terus Tuhan datang itu. Jadi bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi. Dan saya akan bersaksi sampai Tuhan akan datang. Dan saya juga sudah dimenangkan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Oh, Tuhan sungguh sangat luar biasa. Tuhan sangat baik kepada saya. Dan inilah kesaksian saya sedikit. Jadi, saya serahkan kembali kepada Bapak. Mungkin ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan supaya Ibu bisa lebih memberikan penjelasan supaya teman-teman yang ada bisa menjadi jelas ya. Ibu pergi haji 2010. Itu tahun berapa ya, Bu? 2010, ya. Dasarnya Ibu pada waktu itu pergi haji karena apa, Bu? Karena keinginan pribadi atau bagaimana, Bu? Ya, kepingin aja dilihat. Wah, gitu mungkin. Karena dari dasarnya juga tidak mengerti seperti apa. Jadi kan nanti dari sana dapat titel dan pakai baju yang bagus-bagus seperti itu dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang ini. Dan memang ternyata, wah, saat itu jadi mewah di mata Tuhan, tapi di mata manusia, tapi di mata Tuhan saya terasa rendah. Tapi saat ini saya direndahkan semua, tapi saya ditinggikan Tuhan pastinya. Oke, Ibu waktu itu pergi haji sendiri apa bersama keluarga atau suami? Saat itu saya bersama mantan suami. Oh, bersama mantan suami. Oke, bersama mantan suami. Terus tujuannya pada waktu itu selain supaya dilihat orang, tujuan pribadi Ibu apa, Bu? Bersama suami pergi haji, Bu. Apa yang menjadi dasar? Silakan Ibu, dijelaskan. Saat itu katanya orang-orang gini, di Jabal Roma berdoa di situ agar rumah tangga bisa sakinah wa mawadah warahmah, gitu. Saya berdoa di situ. Ternyata sebelum saya ke Jabal Roma, saya sudah melihat salib 3
Dan apa semua ini? Saya tidak ceritakan ke semuanya. Baru bahwa saya sadar. Tahun 2017, tahun 2011 saya sudah berdoa pulang dari haji itu. 2011 itu saya sudah berdoa. Karena ada anak di luar pulau yang dijual ke Malaysia. Dan di situ saya tolong. Dan saya bilang, anak-anak mereka kasihan. Masih usia 14 tahun, tapi sudah dipalsukan KTP-nya 16, 17, 18. Dan mereka tidak tahu apa-apa. Tapi saya bilang, kami bantu. Saya kepingin jadi berkat di tempat kamu. Saya bilang gitu, itu tahun 2011. Ternyata 7 tahun kemudian, Tuhan menjawab, apa yang saya inginkan, saya ke daerah yang memang anak-anak tersebut dijual ke Malaysia. Dan sampai saat ini, saya masih ketemu sama mereka. Itu kan keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa. Oke. Bu, saya mau tanya, Bu, supaya teman-teman juga menjadi jelas. Pada waktu Ibu melihat salib itu, kronologisnya bagaimana, Bu? Apa yang pada waktu itu yang muncul di dalam pikiran Ibu atau di dalam hati Ibu, sehingga Ibu bisa melihat ada salib gitu loh. Jadi supaya jelas gitu loh ceritanya. Gimana, Ibu? Iya. Kalau saya waktu pada melihat salib itu, saya bilang, ini apa ini kok ada salib 3 ini? Jadi saya nggak begitu memikirkan. Jadi tidak begitu gubris lah, tidak begitu memahami apa arti itu. Saya diam saja. Karena saya percaya bahwa hal itu sudah, wong saya kesini niatnya ibadah. Sudah biarin. Tapi setelah saya pulang ke Indonesia lagi, di saat saya berdoa, saya tidak pernah berdoa dengan bahasa Arab. Oke. Dan Ibu waktu lihat salib itu, Ibu ada dengar suara nggak pada waktu itu? Tidak, cuma saya lihat saja. Jadi Ibu cuma lihat saja. aja. Ya, yang ternyata saat ini seperti ada di Golgota. Di dalam pikiran Ibu tidak ada pikiran apa-apa pada waktu itu? Sehingga misalnya Ibu misalnya gini, saya bersyukur saya bisa beribadah, bisa dekat dengan Tuhan, atau apa begitu muncul di dalam hati Ibu sehingga tiba-tiba kok salib muncul gitu loh, Bu? Saya berpikir cuma gini aja, saya ke Arab, saya sudah sampai di sini ya, besok pulang saya ke Indonesia lagi sudah lain lagi. Jadi pikiran sama sekali gitu loh. Jadi begitu nanti pas kami kumpul apa sih salib itu? Halo? Ya, suaranya putus-putus, Bu. Suaranya bisa diulang, Ibu? Halo, iya. Ya, bisa diulang, Bu. Putus. Tadi suaranya putus-putus, Bu. Iya. Jadi saat saya berada di Mekah, itu saya, halo? Sudah jelas? Iya, Bu. Iya, sudah jelas. Silakan Ibu dilanjutin. Saat saya di Mekah, itu saya tidak merasa, saya melihat Tuhan, saya ini. Tidak, ya seperti apa, begitu apa yang dijalankan kewajiban di sana, ikut-ikutan saja gitu. Jadi tapi setelah pulang dari sana, itu saya bisa merasakan apa semua arti salib itu. Tiap malam tidur, itu kadang itu terlalu terbayang salib. Terus akhirnya saya berdoa, apa sih semua itu? Yaitu tadi saat saya sholat tahajud malam, terus saya buka jendela saya melihat sinar kemuliaan dan jubah. Ya, waktu Ibu sholat tahajud malam, apa yang Ibu katakan? Apa yang ada di dalam hati Ibu pada waktu itu? Setelah melihat salib. Saya bilang gini, Tuhan, bukan karena saya pakai bahasa Indonesia, tetap dari awalnya memang saya sebut Tuhan. Jadikan saya orang yang benar-benar beriman. Jadikan saya ini alat bagi Engkau Tuhan. Saya tidak mau hidup seperti ini. Ibu pada waktu itu tidak menyebut Allah gitu? Saya sulit untuk menyebut Allah. Dari dulu dan teman saya sudah tahu. Jadi dari situ saya selalu berdoa. Bahkan yang diajarkan juga oleh sebagai orang tua rohani saya waktu itu, Ibu Yai sama Bapak, Abah sama Umi. Itu saya lakukan, tapi rasanya
tidak seperti masuk dalam diri saya, tidak hidup. Tapi begitu saya mengenal firman Tuhan, firman ini benar-benar hidup. Dan firman ini benar-benar ada dalam diri saya. Apa yang memang Tuhan katakan, di situ kalau dilakukan, memang benar terasa dalam diri saya. Jadi perbedaan sangat jauh sekali. Jadi dalam kehidupan saat itu, saya juga ogah-ogahan lah. Jadi yang penting saya Ibu keluar pakai kerudung. Jadi waktunya ada acara-acara keagamaan muncul sudah. Gitu saja. Tapi tidak ada sukacita dan kedamaian dalam jiwa saya. Iya. Oke, kita sebelum lanjut, kita tampilkan dulu beberapa foto dari Ibu Nana supaya menjadi jelas pada saat Ibu Nana masih di Muslim dulu ya, sebagai seorang muslimah. Ya, kita tampilkan dulu fotonya. Ya, tolong sabar ya teman-teman, kita lagi coba tampilkan. Ya. Ya, ini salah satu foto Ibu Nana. Ya, sudah ada di layar. Ya. Oke, nah ini juga beliau ya. Ya, Bu Nana ini juga adalah seorang yang aktif di dalam organisasi dan sangat dekat dengan orang-orang top ya. Cuman mungkin saat ini kita belum masuk ke situ ya, karena kondisi belum memungkinkan ya. Ibu Nana ini sangat dekat dengan orang-orang top yang ada di Indonesia. Oke, kita pindah lagi foto berikutnya. Nah, ini juga foto beliau, Ibu Nana. Oke, mungkin bisa diperbesar sedikit yang tadi supaya bisa lebih jelas bagi teman-teman. Ya, ini adalah beliau ya pada waktu itu masih saat muslimah ya. Jadi jangan lagi ada yang komentar bahwa ini settingan. Tidak ada settingan ya teman-teman ya. Semua ini adalah karya dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus hadir dan menjamah seseorang sehingga Ibu Nana bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, kita lihat lagi foto selanjutnya. Nah, ini juga beliau. Ya. Ini foto di mana ini, Bu? Ada di orang penting nomor 2. Oh. Nomor ya, 2 maksudnya yang ada di wilayah yang dulu saya tempatin. Oke, baik ya. Ini Ibu Nana ya, jelas ya teman-teman ya. Tidak ada rekayasa ya. Ini semua adalah foto-foto beliau ya. Dan sekarang Ibu Nana ini ada di daerah yang sangat terpencil dan melakukan pelayanan pemberitaan Injil dengan begitu semangat. Dulu sudah disaksikan tadi bahwa beliau mau makan nasi goreng yang harga ratusan ribu pun tidak masalah karena dia sangat berlimpah dengan harta jasmani. Mau beli jus buah yang harga mahal itu juga tidak masalah karena beliau secara materi sangat berkelimpahan. Tapi waktu terjun menjadi pengikut Kristus, maka beliau mulai mendapatkan respon yang kurang nyaman karena usahanya menjadi terhenti. Banyak orang-orang yang istilahnya yang sangat tidak suka, orang-orang yang memutuskan persahabatan, pertemanan, dan juga memutuskan bisnis bersama Ibu Nana. Ya, tapi bagi Ibu Nana sudah disaksikan tadi itu tidak ada masalah, sekalipun dia istilahnya sekarang ini mau beli beras 1 kilo saja, istilahnya harus berjuang. Tapi itu adalah suatu sukacita yang begitu besar. Jadi kalau ada yang menuduh bahwa orang pengikut Kristus itu dibayar karena uang, nah ini sudah menjadi bukti jelas ya, itu sama sekali tidak benar ya. Jadi belajarlah untuk melihat realita dan belajarlah untuk membuka hati dan pikiran supaya kita tidak terjebak dengan permainan setan sehingga di dalam pikiran kita menjadi otak kotor terus, segala kebenaran yang disampaikan secara apa adanya. Itu akhirnya karena pikiran kita dipermainkan setan, maka setanlah yang berkuasa sehingga kita selalu menyanggah, membantah, mengcounter, bahkan menghina. Ya, tidak ada teman-teman, tidak ada rekayasa. Ini semuanya murni. Ya, kita lihat latar belakangnya jelas sekali dan bagaimana kasih Kristus, kasih dari Tuhan Yesus yang maha baik itu telah menyentuh dan mengubahkan seorang Ibu Nana. Tadi juga sudah disaksikan kalau dulu hidup mewah, sekarang mau mandi satu hari mungkin 1 kali saja ya. Karena tempat daerahnya juga agak susah air, ya itulah yang dialami oleh Ibu Nana, tapi dia begitu bersukacita secara luar biasa. Oke, masih ada foto yang lain? Nah, ini juga beliau, ya, jadi beliau adalah seorang muslimah, ya, jelas ya teman-teman ya.
Nah, ini sudah masuk di dalam pelayanan, oke? Sebelum kita berdiskusi dengan teman-teman yang lain, ada beberapa hal lagi yang saya masih mau tanyakan ke Ibu supaya menjadi jelas ya kepada teman-teman semua. Jadi pada waktu Ibu balik setelah haji, itu apa yang terjadi dengan suami, Bu? Saya sebelum berangkat itu 2009 itu sudah ada pergumulan tidak sepaham dan berangkat kita berdoa di sana tapi ternyata pulang dari sana pun tetap tidak sepaham. Jadi kami pisah resmi tahun 2013 saat itu. Jadi surat keluar. Dan selama Oke, itu jadi saya sendiri. baik-baik. Berarti tujuan Ibu pergi haji pada waktu itu salah satunya untuk mendoakan rumah tangga Ibu ya supaya bisa Iya, langgeng gitu ya, Bu ya. adem Iya, ayem. ya. Oke, tapi ternyata setelah balik justru malah puncak-puncaknya akhirnya berpisah gitu ya, Bu. Tambah parah. Tambah parah. Ya, 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 ya. Ya, baik, Bu. Terus berarti berpisah dengan suami dan Ibu ceritakan nggak pada waktu itu Ibu melihat 3 salib pada saat di Mekah? Ceritakan nggak kepada suami, Bu? Halo, putus-putus. Ya, Ibu Coba Nana bisa dengan diulang, Pastor. ya, jadi Ibu Nana setelah kembali dari Mekah, Ibu Nana sempat memberitahu nggak kepada mantan suami bahwa pada waktu di Mekah itu Ibu Nana melihat 3 salib? Tidak, Oh, Ibu tidak saya menceritakan. tidak Kenapa? pernah cerita, Kenapa? cuma saya cuma cerita sama teman saya seseorang, beliau ada, kamu itu ngawur aja, cuma digitukan. Masa ono nang kene tanah suci kok ada salibnya. Loh enggak, saya melihat itu. Es ngawur-ngawur gitu saja. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Oke, Jadi Bu. saya Terus pernah setelah memang bilang Ibu sama teman kembali, saya. Jadi saya kan ya, oke. Bu, bisa diceritakan nggak, Bu? Itu Ibu setelah balik ke Indonesia, di, Ibu menceritakan kepada anak-anak nggak bahwa Ibu melihat salib di waktu di Mekah? tidak, karena Tidak. saya berpikir tidak mungkin gitu. Jadi Hmm. orang pasti tidak akan percaya. Oh Jadi gitu. saya juga buat apa mau cerita-cerita, dan berhubung saat ini memang Tuhan benar-benar jamah saya tidak mau menutupi, biar itu dibilang orang bohong, tapi memang ini kesaksian yang saya lihat dan saya rasakan. Iya, iya. Jadi kuasa Tuhan Yesus itu memang sungguh sangat nyata sehingga hati Ibu tidak bisa bergerak dari Dipungkiri. situ ya karena tidak bisa berpindah dari situ karena memang Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya Ibu Nana ya. Yes. Iya, 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 ya. Oke, Bu, Ibu bisa ceritakan nggak setelah Ibu memberitahu kepada anak-anak pada saat Ibu mau menjadi pengikut Tuhan Yesus? Ya pro dan kontra memang banyak sekali, bahkan keluarga besar saya, keluarga kandung saya, dan bahkan sekarang keluarga yang besar saya pun sebagian sudah tahu tapi tidak ada komunikasi sama saya saat ini, dan ada cuma 1-2 aja yang komunikasi sama saya sampai saat ini, yang memang beliau-beliau itu mengerti dan berbicara, ya itu keputusan dari pribadi masing-masing. Kami tidak bisa melarang. Masuk, saya puji Tuhan, kakak saya yang pertama juga selalu mendoakan saya dan kakak-kakak yang lainnya juga, walaupun ada adik saya yang juga tidak mau sama saya, tapi saya percaya kok suatu hari, suatu saat, indah pada waktunya Tuhan yang tentukan, saya bisa berkumpul kembali, saya bisa bergandengan tangan, saya bisa memeluk, bahkan saya bisa bercengkerama dengan mereka. Ya. Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya, mereka punya reaksi, mereka tidak mau berkomunikasi atau menjauh dari Ibu karena apa, Bu? Mereka marah apa bagaimana, Bu? Jelas, Iya, iya. gila, saya dibilang kaji kopla, saya dibilang sudah tidak waras. Ya, memang saya gila. Jawaban saya gitu. Saya gila, bukan gila sama seseorang, tapi saya tergila-gila dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang Haleluya, sedang haleluya. apapun terjadi, saya tidak akan gentar. Dan ini tetap buat saya. Iya, Bu, puji Tuhan, begitu luar biasa ya.
eh, apa yang telah menjadi keputusan Ibu, dan begitu luar biasa, begitu dahsyat pengaruh dari Roh Kudus, sehingga Ibu sekalipun terpisah dari keluarga, sekalipun mungkin anak-anak. Kalau anak-anak sendiri gimana Bu saat ini? Sudah bisa menerima apa bagaimana Bu? Ya, puji Tuhan, itu karena doa dan kuasa Tuhan, juga jamahan Tuhan. Tuhan pun akan melawat seorang orang tua yang melahirkan berdoa. Pasti anaknya juga akan merasakan. Jadi saat ini komunikasi tidak pernah terbatas. Mereka selalu, mama sudah makan, mama di mana, begitu juga dengan kami dan anak-anak. Dan ini kebahagiaan tersendiri, saya percaya. Tuhan menjaga. Dan apa yang saya tinggalkan, harta benda ataupun keluarga, di dalam firman pun Tuhan akan mengembalikan 100 kali lipat. Dan itu saya percaya dan saya imani. Yang saat ini saya harus berjalan kaki kemana-mana. Yang dulunya saya SIM A sudah tidak terpakai lagi, harus bawa mobil sendiri. Sekarang tidak, saya percaya semua itu akan terjadi dan Tuhan tidak akan membentuk saya lebih kuat lagi, dan Tuhan pun menopang, Tuhan memberkati apa yang saya perlukan, Tuhan akan memberikan. Dan saya hanya meminta satu kepada Tuhan, hikmat, seperti Salomo yang memintakan kepada Tuhan hikmat. Jadi bukan untuk kekayaan harta duniawi, tapi hikmat yang benar-benar mengikut Tuhan, ajaran Tuhan yang begitu benar-benar hidup bagi diri saya. Ya. Bu Nana, waktu anak-anak pertama tahu Ibu sudah menjadi pengikut Kristus itu tahun berapa, Bu? Ya 2017 akhir, mereka sudah dengar-dengar semua, bahkan teman-teman. Tapi tidak ini, begitu 2018 saya putuskan sudah untuk ke daerah yang memang terpencil. Anak saya satu mendukung, terus yang lainnya juga bilang sama saya, ya terserah sudah, itu keputusan kamu. Karena saya percaya mereka lebih mengerti dan memahami. Karena mungkin ya, karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kata ya nanti, tapi Tuhan mengajarkan pasti. Jadi tidak ada kata insya Allah. Jadi Tuhan pasti, pasti, dan pasti. Itu yang membuat saya kuat. Iya, Bu. Tapi anak-anak sudah ada yang terima Tuhan Yesus apa bagaimana sekarang ini? Belum, karena masih jauh dari saya, tapi saya percaya suatu hari, suatu saat nanti Tuhan akan jamah sendiri. Saya tidak akan pernah memaksakan, biar Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang beracara. Rencana kami bukanlah rencana Tuhan, karena rencana Tuhan begitu indah buat kami nantinya. Oke. Kalau keluarga sudah ada yang ini, sudah ada yang terima Tuhan Yesus, Bu? Selain Ibu? Dalam satu keluarga saya 9 saudara, tidak ada, cuma satu saja. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita sudah sampai di penghujung acara, dan doa kami Tuhan Yesus yang sangat baik memberikan kemurahan dan melimpahkan anugerahnya di dalam hidup kita semua, dan kita bisa masuk di dalam rencana dan kehendak-Nya. Bagi teman-teman yang bertanya, kok nomor rekeningnya tidak sama dengan nama daripada Ibu Nana? Ya, tidak sama dengan nama Ibu Trisna, itu adalah rekening dari suami Ibu Nana, ya. Jadi itu rekening daripada suami Ibu Nana. Ya Ibu Nana ya, itu nomor rekening suami ya Bu? Iya, BRT Halo? atas nama Yohanes Nume. Iya, Bapak. Oke, supaya semuanya jelas ya. Iya. Jadi itu rekening suami dari Ibu Nana. Ya bagi Anda, bagi Anda yang diberkati dengan kesaksian yang sudah disampaikan, dan Anda ingin mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Ibu Nana, silakan bisa disalurkan ke nomor rekening tersebut. Ya. Dan Tuhan Yesus memberkati, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Nana yang sudah bermurah hati pada malam hari ini, yang telah hadir untuk memberikan kesaksian yang luar biasa sekali, bagaimana Tuhan Yesus yang sudah menjamah seseorang sehingga sekarang seluruh hidupnya dipertaruhkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, yang tadinya hidup dengan berkelimpahan secara materi, tetapi sekarang masuk di dalam pelayanan dengan menjalani proses salib dari Tuhan Yesus Kristus. Oke, Ibu, sekali lagi terima kasih ya Bu. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga ya. Amin. Terima kasih. Ya, doa Tuhan memberkati juga. Ya, doa kami buat Ibu, dan sekali lagi buat semuanya, Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan buat kita semua. Luar biasa saudara-saudara, kesaksian Ibu ini semoga mengedukasi kita. Ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana, sehingga akan membuat kita semakin semangat, semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus,
sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena hanya Yesuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video-video berikutnya.